Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas kenapa pejantan makan anakan cupang, padahal kan dia anak sendiri tapi kok dimakan. Itulah naluri hewan teman-teman. Jadi kemarin itu saya memijakan ikan cupang di sini. Telurnya itu banyak. Kemarin mungkin saya udah bikin video ya kalau nggak salah. Tapi kenapa pas telurnya banyak tiba-tiba ketika sudah menetas tuh anaknya tiba-tiba menghilang teman-teman. Mungkin ini bakal menjadi pertanyaan buat kita semua ya, terutama pemula-pemula. Kemarin telurnya banyak kok sekarang tiba-tiba habis. Siapa yang ngabisin? Ya itu dia, jadi yang ngabisin ikannya si burayak itu adalah bapaknya sendiri teman-teman. Biasanya kalau masih telur itu yang makanin telur biasanya ibunya, tapi ketika sudah menetas dan sudah menjadi burayak, maka yang makanin anaknya itu bapaknya teman-teman. Jadi intinya begini, hewan itu punya naluri buas ya. Jadi kadang anak sendiri aja dimakan. Nggak tahu rasanya kasihan atau gimana, nggak beda dengan manusia ya. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan itu kenapa kok dia mau makan anaknya sendiri gitu loh. Sedangkan kalau ikan-ikan pada jenis lain kan kalau misalnya anaknya itu dimakan kan bukan dimakan tapi cuman dimasukin ke mulut dan dimuntahin lagi. Tapi beda kalau kalian melihat peliharaan kalian seperti ikan cupang itu makan anaknya itu beneran itu dimakan, bukan ditaruh di mulut. Jadi penyebabnya itu ya karena kalian itu ikannya stres, yang bisa dibilang itu ada beberapa kemungkinan ikannya stres. Yang kedua, kalian mungkin ngebreednya itu di tempat yang mungkin banyak orang rame, jadinya ikan itu stres, merasa terganggu, akhirnya anaknya dimakan. Kalau dibilang kelaparan sih enggak menurut saya, karena ikan kalau lagi ngasuh anak ya seperti jantan seperti ini tuh dia dikasih makan pun dia nggak mau. Tapi kadang ada juga yang mau ya, biasanya yang mau dikasih makan itu ya ikan-ikan itu yang predator makan anaknya sendiri. Jantan seperti ikan ini pejantan ini makanin anaknya tuh, anaknya sampai nggak tersisa sama sekali. Kemarin masih banyak, sekarang sudah habis ya. Kemarin banyak anakannya, telurnya juga banyak. Saya kira itu telurnya itu pada busuk, ternyata nggak menetas, cuman bapaknya memang predator teman-teman. Jadi jaga ikan Anda agar tidak stres dan tidak makan burayak anakan. Nah kalau misalnya udah kayak gini, nanti kedepannya lagi jangan dipakai teman-teman buat ngebreed, karena kalau dipakai buat ngebreed ya kelanjutannya akan seperti ini. Dan kalau pengen ngebreed usahakan yang ngebreed itu jangan satu pasang tapi sampai 5 pasang, 6 pasang atau 7 pasang. Jadi kalau misalnya si ikan ini yang di sini nggak jadi, yang ini jadi, yang ini nggak jadi, di situ jadi. Jadi nggak 100% tapi ada sebagian yang jadi teman-teman. Jadi nggak sia-sia kita ngebreed udah nungguin lama-lama malah nggak jadi. Kadang udah jadi malah dimakan, kan sayang teman-teman. Jadi kadang yang dibilang kalau ngebreed itu harus umurnya sekiannya itu memang benar, menurut saya setuju, memang benar. Cuman kadang walaupun ada yang udah umurnya tua sampai 7 bulan 8 bulan untuk indukannya, tapi kadang kalau nalurinya dia itu memang suka makan anakan, mau sampai umur berapapun dia tidak akan bisa ngasuh anak mereka sendiri. Tapi kadang kalau untung-untungan ada juga yang baru 3 bulan, tapi 3 bulan 4 bulan itu kan usianya masih muda sekali, bahkan tidak untuk disarankan untuk dikawinkan, tapi mereka sudah bisa ngasuh anak teman-teman. Seperti ini dulu, ini anakan-anakan ini dulu emaknya paling mungkin umur 4 bulan ya, karena saya itu dulu sangat pemula dan minim informasi tentang ini. Jadi saya main tetaskan saja akhirnya, tapi alhamdulillah tumbuh mereka begini anaknya. Ini banyak ini dari umur indukan 4 bulan ya. Karena apa? Karena bapaknya yang ini nih, bapak yang yellow ini dia bisa ngasuh anak, jadi anaknya hidup. Tapi kalau kayak gini umur udah berapa nih, udah 5 bulan lebih nih kayak gini, tapi nggak bisa ngasuh anak ya, sama aja. Jadi lain kali jangan dipakai lagi, mending kalian cari lagi indukan yang lainnya. Itu kan kalau bisa ganti pejantannya yang bagus ya. Kalau masih yang itu saja ya sayang menurut saya telurnya itu loh, karena kan matangin telur itu kan nggak sebentar teman-teman, butuh berbulan-bulan agar telurnya itu menjadi matang dan untuk siap kawin. Kita udah nunggu lama-lama, tiba-tiba ketika sudah menetas telurnya hilang begitu saja, misalnya anakannya hilang begitu saja dimakan oleh pejantan. Jadi kan sayang, buang-buang waktu teman-teman. Jadi usahakan ganti aja pejantannya, karena selamanya ya bakal seperti itu, karena dia jiwanya udah jiwa predator makan anak-anaknya teman-teman. Biasanya ini kalau untuk indukan itu yang siap kawin itu biasanya usianya ya minimal itu kalau saya ya 7 bulan teman-teman, untuk sekarang ya 7 bulanan. Tapi saya juga nggak bisa jamin kalau umur 7 bulan itu sudah tidak mempunyai jiwa predator lagi. Tetap
kadang memang untung-untungan teman-teman, nggak semua satu indukan itu sama. Ini satu indukan ini belum tentu sama predator semua, kadang ada yang baik sama anaknya, diasuh pinter ngerawatnya, kadang dibiarin 2 minggu juga nggak apa-apa. Tapi ini lo bayangin, baru belum 5 hari anaknya udah habis, gile, padahal dikasih makan juga full. Beda dulu pas ini gue netes ini, ngebreed ini nih, bapaknya dikasih makan nggak mau pas ngasih anak, tapi kalau ini dikasih makan tetap rakus dia, makanya anaknya sendiri aja dimakan, padahal makanan nggak pernah kurang, selalu saya kasih, setiap hari saya kasih makan. Tapi apalah daya, namanya juga hewan, nggak bisa dibilangin ya. Jadi ini pelajaran penting buat teman-teman yang mau ngebreed ya. Jadi jangan salah pilih indukan, usahakan kalau mau ngebreed itu jangan cuma satu pasang, jadi kasihlah yang berapa pasang, jadi nggak sia-sia lah kalian ngebreednya, nanti udah nungguin lagi malah gagal kan. Nah, usahakan ngebreed yang banyak teman-teman. Jadi karena kan ikan cupang kan misalnya bertelur banyak nih, belum tentu 100% itu hidup, belum tentu 100% itu jadi semua, kadang ada yang reject, palingnya jadi 40%, 30%, yang 60% nya ya biasanya mati di burayak. Kalau nggak mati pas di burayak ya biasanya warnanya warna bayi itu, jadinya jadi ikan yang warnanya gelap ya, baskel gitu. Misalnya bapaknya koi kayak gini nih, anaknya aja jadi baskel kan, macam-macam. Ada yang warnanya cuma putih aja, polos kayak warna bayi sampai tua. Jadi yang jadi kayak gini tuh paling berapa persen, nggak 100% teman-teman walaupun hidup. Jadi ya problemnya itu melihara cupang itu susahnya pas lagi di burayak, lagi usia 1 hari sampai 10 hari itu susah. Ke atasnya juga itu udah bisa makan, tapi kadang resikonya itu daya tahan tubuhnya kurang kuat, mati. Apalagi yang ditetaskan di usia dini, kalau memang nggak untung banget nih kadang mati teman-teman, gampang rentan mati pokoknya. Pagi di cuaca hujan, kalian saya sarankan jangan ngebreed lah. Kalau ngebreed cuaca hujan, apalagi dengan suhu yang ekstrim, itu biasanya burayak itu cepat mati teman-teman. Saya sarankan mungkin musim-musim yang kemarau lah, nggak banyak hujan, itu bagus buat ngebreed. Tapi ya kembali pada diri kita sendiri ya, untung-untungan lah, kadang bisa kadang enggak gitu. Saya ini ngebreed di musim hujan, apakah ini kadang ngebreed saya di musim hujan atau memang bapaknya predator, saya nggak tahu. Anaknya mati dimakan, saya rasa itu lihatnya dimakan, kemarin saya lihat lagi dimakan. Tapi memang saya tidak pisahkan ya, karena memang saya udah ngeliat dia dimakan dan ikannya tinggal sedikit. Saya rasa ya udahlah, biarin dimakan aja segala. Memang susah-susah gampang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kadang ngebreed terus gagal itu jangan patah semangat. Saya juga sebelum ini sudah sering ngebreed sampai 7 pasang pada mati semua. Itu karena kan saya pemula dan saya tidak punya ilmu tentang cupang. Jadi sekarang saya bisa ngebreed ikan cupang itu belajar dari kesalahan yang pernah saya perbuat di masa lalu ya. Aduh, udah kata-kata cinta ini. Jadi sering dulu katanya kalau mati ini berarti begini, kalau mati ini berarti begitu. Jadi disitulah saya belajar bahwa oh begini, harusnya begini, kalau ini mati jadinya begini. Nah, jadi disitulah saya mulai tahu dan saya sharing kepada teman-teman biar teman-teman juga ikut tahu dan tidak miskomunikasi. Oke teman-teman, itu saja ilmu yang saya bagikan kepada kalian. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk dukung channel saya. Jangan lupa subscribe, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan komentar agar saya bisa bikin video lagi ke depannya. Dan jika mungkin video ini kurang berkenan buat teman-teman, saya mohon maaf ya teman-teman. Dan saya pamit, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi cupang teman-teman.